Selamat pagi anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pembelajaran ke-6, rangkaian 3 pola gerak dalam aktivitas senam. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Bagian C, rangkaian gerak lokomotor, tolakan, melayang, dan mendarat. Untuk dapat melakukan rangkaian gerak lokomotor, tolakan, melayang, dan mendarat, dibutuhkan kecepatan gerak. Kecepatan gerak dapat diperoleh jika berlari dengan cepat. Rangkaian gerak ini dapat kamu lakukan untuk meloncati rintangan. 1. Gerak meloncati rintangan. Rangkaian gerak lokomotor, tolakan, melayang, dan mendarat dapat ditemukan dalam gerak meloncati rintangan. Biasanya, rintangan berupa kuda-kuda loncat, namun kamu dapat menggantinya dengan kursi, kardus, ataupun benda lainnya. Gerak meloncati rintangan membutuhkan kelincahan dan kecepatan. Kelincahan dan kecepatan akan menentukan keberhasilan melewati rintangan. Oleh karena itu, rangkaian gerak harus dilakukan dengan mantap dan tidak ragu-ragu. Gerakan yang dilakukan dengan ragu-ragu akan membuat loncatan kurang optimal. Hal ini juga dapat berakibat terjadinya kesalahan, di antaranya yang pertama, tolakan tidak sempurna. Yang kedua, loncatan kurang tinggi. Dan yang ketiga, tidak mendarat dengan sempurna. Dua, rangkaian gerak meloncati rintangan. Meloncati rintangan harus dilakukan dalam satu rangkaian gerak. Rangkaian gerak tersebut adalah gerak lokomotor, tolakan, melayang, dan mendarat. Gerakan tersebut merupakan gerak dalam meloncati rintangan. Meloncati rintangan diawali dengan berlari sebagai awalan. Awalan lari membuat tolakan menjadi lebih baik. Tolakan dilakukan dengan salah satu kaki, baik kaki kanan maupun kiri. Tolakan akan lebih maksimal jika menggunakan kaki terkuat. Setelah menolak tubuh, pun akan melayang melewati rintangan. Semakin lama tubuh akan menurun dan siapkan kaki untuk mendarat. Langkah-langkah melakukan gerak meloncati rintangan. Yang pertama, berdirilah menghadap rintangan dengan jarak tertentu. Kedua, segera berlari cepat dan badan condong ke depan. Ketiga, badan akan melayang dan melewati rintangan. Keempat, bersiaplah untuk mendarat. Ketika kaki menyentuh lantai, lutut sedikit ditekuk. Seperti contoh pada gambar di samping. D. Rangkaian gerak lokomotor bertumpu, bergantung, mengayun, dan mendarat. Apakah kamu dapat melakukan rangkaian gerak lokomotor bertumpu, bergantung, mengayun, dan mendarat? Rangkaian gerak tersebut membutuhkan koordinasi gerak dan kekuatan tangan yang baik. Rangkaian gerak tersebut dapat ditemukan dalam gerak menggantung pada palang sejajar. Perlu kamu ketahui bahwa rangkaian gerak tersebut dapat meningkatkan kekuatan lengan dan bahu. Satu, gerak menggantung pada palang tunggal. Untuk dapat menggantung pada palang tunggal, dibutuhkan awalan terlebih dahulu. Gerakan diawali dengan berlari cepat. Berlari berguna sebagai awalan dalam mempersiapkan tubuh sebelum meloncat. Berlari membuatmu dapat melakukan tumpuan dengan baik. Apakah kamu dapat menggantung pada palang tunggal? Menggantung pada palang tunggal membutuhkan kekuatan tangan. Kekuatan tangan berguna untuk mempertahankan tubuh dalam posisi menggantung dan berayun.
Jika tangan kurang kuat dalam memegang palang, maka akan sulit mempertahankan tubuh menggantung. Kamu pun dapat jatuh dan cedera. Cara mendarat pun harus kamu lakukan dengan benar. Kesalahan saat mendarat akan membuat kaki terasa nyeri dan sakit. Bagaimana caramu mendarat setelah menggantung? Caranya adalah dengan menekuk lutut saat kaki menyentuh lantai. 2. Rangkaian gerak menggantung pada palang sejajar. Nah, seperti contoh pada gambar ya anak-anak ibu, gerak menggantung pada palang sejajar harus dilakukan dalam satu rangkaian yang utuh. Adapun rangkaian gerak tersebut meliputi lokomotor, bertumpu, bergantung, mengayun. Langkah-langkah gerak menggantung pada palang sejajar. Yang pertama, berdiri menghadap palang sejajar dengan jarak 3-4 meter. Kemudian berlari menuju palang sejajar dengan kecepatan sedang. Selanjutnya, saat mendekati palang, kedua kaki ditolakkan secara bersamaan. Saat menolak, kedua tangan diangkat ke atas dan jari-jari tangan dibuka untuk meraih pegangan pada palang sejajar. Setelah memegang palang sejajar, badan diayunkan ke depan dan ke belakang. Ketika mengayun ke depan, pegangan dilepaskan. Badan pun melayang ke arah depan. Kedua kaki dirapatkan dan bersiap mendarat di lantai. Demikianlah pembelajaran hari ini, anak-anak ibu. Untuk latihan soal, anak-anak ibu dapat mengerjakan soal yang ada. Yang pertama, sebutkan rangkaian gerak yang ditemukan dalam gerak meloncati rintangan. Yang kedua, apakah akibat yang akan terjadi jika melakukan kesalahan dalam melakukan gerak meloncati rintangan? Yang ketiga, tuliskan 5 langkah-langkah melakukan rangkaian gerak meloncati rintangan. Yang keempat, apakah kegunaan kekuatan tangan saat menggantung di palang tunggal? Yang kelima, tuliskan 5 langkah-langkah rangkaian gerak menggantung pada palang sejajar. Nah, soalnya ditulis dan juga dikerjakan di buku latihan ya nak, jawablah dengan baik. Untuk tugas praktik, anak-anak ibu dapat mempraktikkan sikap lilin yang ada pada paket halaman 109 ya. Kemudian foto dan kirimkan ke WhatsApp ibu ya nak. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.